Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Renta. Selamat datang di modul pertama untuk course Ekonomi Sirkular dalam Perspektif pada Pancasila. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Nah, mengapa ini penting, rekan-rekan? Karena keadilan sosial bukan hanya soal pembagian hasil pembangunan, tetapi juga bagaimana kita menjaga sumber daya yang menjadi penopang kehidupan generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Nah, rekan-rekan, kalau kita kembali ke Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sanalah kita menemukan landasan filosofisnya. Nah, ada 3 poin penting yang bisa kita tarik. Sila yang kelima, yaitu sebagai inti, ini menegaskan pentingnya pemerataan dan inklusivitas dalam setiap aspek kehidupan berbangsa maupun bernegara. Kemudian yang kedua ada distribusi manfaat ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Nah, keadilan sosial menuntut pengelolaan yang adil dan berkelanjutan agar alam tetap terjaga bagi generasi kini dan juga generasi yang akan datang. Jadi jelas ya rekan-rekan bahwa keadilan sosial dan keberlanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelola sumber daya dengan adil dan berkelanjutan? Nah, jawabannya adalah melalui ekonomi sirkular. Nah, apa itu ekonomi sirkular? Ekonomi sirkular adalah sebuah model ekonomi transformatif yang dirancang untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Nah, ini berbeda dengan model linear tradisional, yang dimana punya pola ambil, buat, dan buang. Maka ekonomi sirkular mengubah pola ini menjadi sebuah siklus berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah untuk terus menjaga produk dan material dalam siklus penggunaan selama mungkin, mengurangi ketergantungan pada sumber daya primer, dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, hal ini bisa dicapai melalui berbagai strategi seperti penggunaan ulang, perbaikan, pemanufakturan, kemudian daur ulang. Dengan begitu, kita bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam baru sekaligus menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kalau kita lihat lebih detail, siklus ekonomi sirkular ini bisa dijelaskan melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah melalui produksi berkelanjutan. Nah, desain produk dengan daya tahan tinggi, serta memanfaatkan material daur ulang dan terbaru. Kemudian inovasi dan desain ulang. Nah, ini adalah mengembangkan produk dan sistem baru yang lebih ramah terhadap konsep sirkular. Kemudian konsumsi bertanggung jawab. Nah, masyarakat membeli produk yang tahan lama, memanfaatkan sistem berbagi, dan menggunakan kembali barang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengumpulan dan daur ulang. Nah, ini membuat sistem yang efisien untuk mengumpulkan material bekas, lalu mengolahnya kembali menjadi sumber daya. Dengan siklus ini, pola produksi, konsumsi, dan buang yang merusak lingkungan dapat kita ubah menjadi produksi, konsumsi, daur ulang, dan produksi kembali. Artinya, nilai dari setiap sumber daya bisa terus dimaksimalkan tanpa harus mengorbankan alam. Nah, kalau tadi kita sudah membahas siklus ekonomi sirkular, sekarang mari kita lihat kaitannya dengan keadilan sosial. Setidaknya ada 3 aspek penting, yaitu akses sumber daya yang adil. Nah, artinya ekonomi sirkular mendorong berbagi dan penggunaan ulang, sehingga sumber daya bisa diakses lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Kemudian yang kedua, penciptaan lapangan kerja.
Nah, sektor daur ulang, perbaikan, dan pemanufakturan ulang membuka banyak peluang kerja baru. Bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi juga pekerjaan yang terampil yang bisa menopang ekonomi lokal. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi ketimpangan. Nah, dengan distribusi manfaat ekonomi yang lebih inklusif, masyarakat bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tidak hanya sebagian kecil kelompok saja. Nah, contoh nyatanya bisa kita lihat dari kemitraan agribisnis berbasis ekonomi sirkular di Indonesia. Di sini, perusahaan agribisnis besar bekerja sama dengan petani kecil. Nah, limbah pertanian seperti sekam padi atau sisa tanaman yang biasanya hanya dibuang, sekarang diolah menjadi kompos organik, pakan ternak alternatif, atau bahkan bahan bakar bio. Nah, dampaknya sangat nyata. Petani memperoleh penghasilan tambahan dari limbah yang diolah, terus tanah menjadi lebih subur karena penggunaan pupuk organik tadi. Lalu kemudian pencemaran lingkungan pun berkurang secara drastis. Nah, pemerintah pun mendukung dengan memberikan insentif bagi praktek berkelanjutan ini. Ini adalah contoh bagaimana ekonomi sirkular bisa memberikan manfaat berlipat ganda. Nah, ekonomi jalan, terus kemudian lingkungan terjaga, dan keadilan sosial juga semakin terwujud. Nah, rekan-rekan, kalau kita tarik lebih luas, ada 3 dampak besar ekonomi sirkular bagi keadilan sosial, yaitu yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan desa. Nah, lapangan kerja hijau dan usaha mikro baru tumbuh, misalnya pusat pengelolaan limbah organik atau bengkel perbaikan barang. Nah, ini langsung meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kemudian ketahanan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kita tidak terlalu tergantung pada bahan baku impor atau harga pasar global yang fluktuatif. Nah, ekonomi lokal jadi lebih kokoh dan mandiri tentunya dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hak generasi mendatang. Nah, ini yang penting. Dengan mengurangi eksploitasi alam, kita memastikan anak cucu kita tetap bisa menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya yang cukup. Inilah wujud nyata dari keadilan intergenerasional yang juga sejalan dengan nilai Pancasila. Nah, namun tentu saja implementasi ekonomi sirkular di Indonesia juga punya tantangan. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat. Nah, kurangnya pemahaman tentang praktik sirkular ini. Kemudian ada regulasi, yaitu kebutuhan angka hukum yang lebih komprehensif. Kemudian juga adanya keterbatasan fasilitas daur ulang dan pengolahan limbah. Namun, di balik tantangan tersebut juga ada peluang, yaitu pemerintah Indonesia semakin serius mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan. Kemudian peningkatan solusi teknologi untuk daur ulang dan pemanfaatan limbah. Kemudian peluang yang terakhir adalah semangat gotong royong dan kesadaran lingkungan yang tumbuh di masyarakat. Jadi Pancasila ini menjadi pedoman moral dan sosial yang kuat dalam mengatasi tantangan ini, mendorong kolaborasi dan kebersamaan untuk mencapai tujuan ekonomi sirkular yang berkeadilan. Nah, rekan-rekan, kalau kita bisa menyinergikan nilai-nilai Pancasila dengan praktik ekonomi sirkular, maka kita bisa mencapai 3 hal penting. Yang pertama adalah menjaga harmoni antar manusia dan lingkungan dan juga kemajuan ekonomi. Kemudian mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah bahkan menjadi contoh global dalam penerapan ekonomi berkeadilan sosial. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ekonomi sirkular bukan hanya sekedar solusi lingkungan, ia juga merupakan fondasi yang kokoh untuk mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi manfaat yang merata. Pancasila sudah memberi kita landasan filosofis yang jelas, sekarang tinggal bagaimana kita mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ini ke dalam setiap aspek pembangunan. Karena itu, mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkelanjutan dengan mengelola sumber daya secara bijak, menjaga amanah alam,
dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat, baik hari ini maupun untuk generasi yang mendatang. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan atas perhatian dan kebersamaan dalam modul kali ini. Pada modul berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas topik yang tidak kalah penting, yaitu gotong royong sebagai fondasi ekonomi sirkular di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.